Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, subscriber, netizen channel Pemuda Gaul Nusantara dan Pemuda Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujungan, dan mudahan semoga dengan adanya kejadian-kejadian di alam saat ini, di mana banyak bencana, banyak musibah, dan semua itu nggak bisa diprediksi. Netizen yang setia menyimak konten-konten saya, semoga diberi hidayah dan kepahaman. Kalau nggak salah, bencana-bencana itu sudah pernah kami sampaikan dengan konten-konten saya terdahulu. Kemudian yang sakit ataupun keluarga yang sakit, saya doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Juga yang masih punya urusan dengan riba, semoga diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mohon izin bikin konten menfeedback ketika kami awal-awal dulu membuat konten di YouTube mengenai kegoiban, di mana dulu bahkan juga pernah konten baru disebut adanya bangsa Atlantis. Bangsa Atlantis ini sering diceritakan baik oleh para pakar-pakar ilmu atau apalah yang dibilang bahwa bangsa Atlantis itu ada, bahkan juga pernah dibuat film di layar TV atau layar lebar yang sering dikatakan negeri Atlantis yang hilang. Benarkah bangsa Atlantis itu ada, atau itu hanya dongeng, atau mitos, atau kisah fiksi? Kali ini kami mohon izin, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk menguak bagaimana sebenarnya bangsa Atlantis itu. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan ada hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya konten bangsa Atlantis ini. Hari ini saya masih beraganya Pak Suliono. Pak Suliono, oh ya. Assalamualaikum Pak Suliono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Suliono? Sehat, alhamdulillah. Aku udah mekeh-mekeh ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Aku udah mekeh-mekeh. Sehat ya? Sehat. Lama dan konten kita, sekarang kemarin kesibukan, biasalah. Tugas di alam nyata sebagai seorang seperti ini yang punya Melayu kan gitu saya. Tetap semangat, istiqomah Pak Suliono. Siap. Musibah bencana alam di mana-mana. Sekarang ya, Pak. di tempat yang semula diprediksi nggak ada banjir. Nah, yang diprediksi aman, banyak bencana kan gitu. Nah, kekuasaan Allah, bahkan ilmu pengetahuan pun nggak bisa menjawab toh. Nah, itu hanya rasa iman kita. Mudah-mudahan iman ini selalu diberi Allah pada kita. Amin. 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 Saya pinjam raganya soal dipadati karena ini ya datang mungkin tinggi besar. Ukurannya mudah-mudahan disesuaikan ya kan. Alhamdulillah. Soalnya atas itu kalau tinggi sekali. 60 meter lah sekarang ini. Ya, disesuaikan ya. Pak. Mudah-mudahan yang datang juga tahu diri. Itu punya kecil nanti. Jangan cuma kaki saya yang masuk gitu. Sawah. Nanti kalau yakin cuma masuk, yang masih cuma kaki aja nggak bisa ngomong sampean. Ya, udah pinjam raganya ya. Bismillah. Bismillah, dipagari. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang, saya ingin tahu tentang bangsa Atlantis. Ya Allah, saya mohon kalau memang diizinkan, saya mohon diizinkan yang asli. Kalau nggak diizinkan, tidak usah ada yang datang. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tahu tentang bangsa Atlantis. Bagi yang diperintahkan untuk datang ke sini, silakan masuk ke tubuhnya Pak Suliono ini, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu, pembohong, ataupun didompleng seperti mengganggu, langsung kita dilempar. Jadi yang masuk betul Anda yang diizinkan untuk datang dan bercerita tentang bangsa Atlantis. Saya mohon hadir. Oh Allah,
ukuran energi sesuaikan dengan tubuh yang masuki. Alhamdulillah. Tidak ada kesulitan untuk masuk ke raga anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bohong, berlapis kamu dari Dajjal, salam kembali pada kamu sendiri dan terbelah jasadmu. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan karena banyak tipuan ya. Tidak apa-apa. Nah, tolong disingkirkan dulu yang mengganggu, dipagari sehingga tubuh ini nggak diganggu sama yang lain. Silakan. Sebentar. Ya. Ada. Masuk alat saya juga itu. Semua energi-energi negatif yang ingin mencoba mengganggu ini. Mati. Maaf pemirsa, treble. Ya, gangguan kecil ini. Iya, tapi ini mati. Udah? Ya? Terima kasih. Jadi sendiri nih. Ya, memang terlalu besar. Iya, makanya itu biar sesuaikan. Bukan gangguan dari luar, dari dirimu sendiri kan ini. Sudah, Mas. Begitu. Kok kok bisa mengganggu alat elektronik ya? Bisa, karena energinya saling bertindih dan bertindih. Oh. Tolong dibersihkan juga ini tembarannya Mas ini biar lancar kamu ngomong. Sudah Ya. Ya. Udah lancar Mas? Ini fakta di alat komunikasi kita ini sama yang soalnya yang punya kamu dulu ini kelihatannya alat ini. Ya, pernah saya pakai. Nah ya makanya dibaikin deh Om. Ayo dibaikin. Ya, memang sudah. Biar lancar suaranya. Allahu Akbar, nyata kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelum kita banyak bicara, bolehkah saya menyuguhi Anda? Ya, silakan. Ya Allah, saya mohon suguhan bagi dia suka makanan, minuman, rokok kalau dia mau lengkap di depannya. Itu yang silakan. saya suka. Wallah silakan. Terima tinggal kasih. pilih. Itu dulu. Itu dulu. Udah ngopi tah? Ngopi ya. Alhamdulillah. Bisa ngopi bareng lah. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Saya nggak pernah hadir ke sini. Pernah ketemu saya? Pernah. Berapa tahun yang lalu? Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, ya alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kok dulu pernah ketemu saya itu bagaimana? Anda ini siapa? Tadi dari mana? Bagaimana prosesnya bisa masuk ke tubuh ini? Silakan. Alhamdulillah, saya raja dari penguasa Atlantis. Allahu Akbar. Terus? Diizinkan untuk hadir ke sini lagi. Dan itu sebuah penghormatan bagi saya untuk bisa berkunjung ke tempat ini lagi. Oh. Kalau nggak salah namanya siapa tuh Raja Atlantis? Ya, yang sudah kamu kenal dulu, sama ndak berubah. Ya sebutkan dong. Nama saya ya Atlanta. Waalaikumsalam, Mbah Atlanta. Berarti ini bukan golongan jin kalau begitu? Bukan, sama seperti kamu. Oh gitu, ngerata Mbah. Seneng aku. Ini saya suka. Aku ngopi Mbah, bismillah. Ayo ngopi Mbah, bareng Mbah. Ya. Ayo ngopi Mbah. Bentar, kok saya sabar dulu. Tos dulu Mbah. Kangen ini 5 tahun. Allahu Akbar, bismillah. Nikmat nih kopi Nusantara. Alhamdulillah kopi Nusantara. Ya Allah. Nyala Mas?
Iyalah, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam kehormatan buat saya Mbak Atlanta. Kok jenengan, kok Anda masih sudi datang ke sini ketemu saya gitu loh. Ya, dengan senang hati saya hadir ke sini. iya. Dengan izin beliau, saya dapat hadir ke tempat ini. Tapi tanpa izin beliau, saya tidak akan sudi untuk hadir ke tempat ini. Yang Anda maksud beliau siapa itu, Mbah? Beliau raja di alam gaib dan raja segala raja. Baik penguasa kami, para roh dan penguasa alam gaib, jin, siluman maupun iblis, bahkan malaikat. Itu ada ya memang kisah itu ya? Ada. Tapi banyak orang yang ya namanya terserah lah ya kan? Ya. Itu kenyataan. Aku sibuk total. Nah kemari tahu kan ini mah ada acara apa di dunia ini? Mengetahuinya saya. Ya berusaha belajar istiqomah. Sebagai saya punya belum bilang assalamualaikum. Belum bisa dulu. Nah sekarang kok bisa? Apa yang terjadi pada perubahan Mbah 5 tahun ini, Mbah? Saya selama 5 tahun ini, saya sudah menjalankan agama Islam yang diajarkan oleh beliau langsung kepada saya dan seluruh kaum saya. Memeluk agama yang sebenar-benarnya, yaitu agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Untuk kembali kepada tempat yang semestinya, kembali pulang ke jannah, ke surga itu ya. Semua manusia ingin pulang ke sana semuanya. Termasuk saya, manusia-manusia awal di dunia ini juga ingin pulang ke sana. Tidak hanya orang-orang yang terakhir saat ini saja. Walaupun dulu saya memang belum mengenal Islam. Ada ajaran-ajaran yang Islam, tapi saya belum mempelajarinya dan belum melaksanakan karena ketidaktahuan saya. Dan waktu itu saya masih terbelenggu dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, bahwa kemampuan yang saya raih adalah kemampuan saya, bukan pemberian dari Allah. Itulah kesalahan saya zaman dahulu, tidak mengakui adanya kekuasaan Sang Pencipta. Oh gitu, ya, Mbak. Dan alhamdulillah sekarang saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu, dan Allah masih mengampuni karena saya ingin memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Oh gitu ya, Mbak. Sambil ngopi merokok bebas, Mbak. Ya. Boleh tawar itu panggil Mbah ya. Ya silakan. Nah, jadi kalau begitu bahwa kaum Atlantis semacam Mbak itu ada kalau begitu? Ada. Oh. Dan itu bukan dongeng ataupun mitos. Itu Buktinya nyata. saya hadir ada di sini. Walaupun tidak secara tubuh saya yang dahulu, tapi secara ruh saya ada. Berarti jasad saya juga ada. Nih, ini Mbak. Nggih, terima kasih. Keadaan Mbak sekarang dan proses sekarang masuk Islam sehingga bisa assalamualaikum, nanti kita bahas belakang ya. Ya. Jelas saya ingin tahu tadi itu. Dulu kan belum bisa bilang assalamualaikum nggak ketemu Ya, saya. belum ada semacam itu. Sekarang kok bisa? Berarti kan dalam 5 tahun ini ada perubahan sudah banyak ya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, berarti golongan saya itu ada kalau begitu. Ada. Bisakah Anda bercerita, Mbah? Kaum jenengan, kaum Mbak Atlanta itu yang disebut dengan Atlantis itu kan sekarang terkenal dengan sampai dibilang Atlantis yang hilang itu. Ya. Terkenal sekali itu. Aku pun sebelumnya nggak percaya. Itu hanya yang fiksi lah. Aku yang bodoh ini, setahu saya manusia seperti ini bentuknya. Ya. Pendek-pendek, gini-gini, kehidupannya gini-gini aja kan gitu. Tapi ada fiksi-fiksi ilmiah atau apalah mengatakan dulu tuh ada bangsa Atlantis yang sangat canggih teknologinya. Saya pikir itu hanya khayalan aja, tapi kok ternyata ada. Bisakah Mbah Atlanta cerita tentang keberadaan kaum jenengan dulu, Ya. sehingga kok aku dengar pas dimusnahkan? Itu bagaimana ceritanya? Silakan Mbah Atlanta. Ya, benar. Ya. Dulu kami memang ada negara Atlantis, sebuah negara yang sangat besar sekali, hampir melingkupi seluruh dunia ini.
pusatnya ada di sebelah barat sana dan menyebar ke seluruh dunia sebagai perwakilan dari bangsa kami. Ada menyebar dari seperti sekarang ini, ada seperti provinsi-provinsi yang kami terapkan di daerah-daerah yang saya berikan. Manusia sekarang mungkin melebih besarannya itu tidak ada tandingannya. Kalau yang sekarang ini memang kecil-kecil, hanya sejari kelingking saya. Ya memang itu sudah kehendak Allah. Memang segitu takdirnya. Karena manusia semakin banyak dan semakin banyak, maka disesuaikan dengan kebutuhannya, diperkecil sehingga mencukupi semua rezeki kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Tentang bangsa kami yang sangat besar, dengan kemajuan keilmuan, kemajuan teknologi, itu sangat melegenda sampai akhir zaman ini. Tidak ada yang bisa mengungkuli kecanggihan kami. Dari kecanggihan itulah bangsa kami itu terlena. Mereka terbuai dengan kenikmatan, kemudahan yang teknologi sajikan. Mau kemana saja, tinggal pencet, langsung sampai. Mau apa saja, tinggal mereka bisa ada. Mengambil dari tempat yang jauh itu sangat mudah. Bahkan sampai keluar angkasa pun itu sangat mudah. Pergi ke dunia lain, bumi yang lain itu sangat mudah. Pindah ke planet itu sangat mudah sekali. Itulah diantara kelebihan bangsa kami. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi dan kemewahan serta kecanggihan itu, bangsa kami terlena. Dengan adanya siapa yang memberi kecanggihan itu sebenarnya? Dari kemampuan bangsa kami sehingga bisa menciptakan hal-hal baru, teknologi terbarukan yang tanpa bahan bakar, yang tanpa menyulitkan dan tanpa biaya. Kaum kami sangat bangga diri. Tidak ada yang bisa menghancurkan bangsa kami, tidak ada yang bisa melemahkan bangsa kami. Dari itulah kesalahan kami. Karena kami sudah merasa sombong, sudah merasa besar diri, bahwa kami tidak akan bisa dimusnahkan. Itulah kelalaian kami, sehingga Allah memberi azab. Dengan kesombongan kami, dengan mudahnya kami dilenyapkan hanya dengan air saja. Kami ditenggelamkan, mudah sekali, tanpa ada yang bisa melawannya. Hanya dengan air semua teknologi itu musnah, hilang. Tertelan bumi, tidak bisa ditemukan lagi. Yang ada sekarang itu hanya kecil-kecil saja dari bagian teknologi yang dibisikkan kepada manusia-manusia yang mungkin hanya sekedar membantu meringankan pekerjaan manusia yang saat ini ada, yang mungkin sifatnya sangat berat-berat, itu bisa membantu dengan alat-alat berat itu. Tidak ada yang lebih. Yang lebih hanya sekedar komunikasi itu, sebetulnya masih ada yang lain yang belum manusia temukan. Dan itu sifatnya masih dirahasiakan oleh Allah dan tidak boleh diberitahukan kepada manusia sekarang. Ya, kembali ke kaum saya. Ke kaum saya memang dihancurkan dan dilenyapkan. Ada rencana-rencana Allah juga. Kaum kami dibinasakan. Karena apa? Kalau kaum kami masih ada sampai saat ini, ya manusia-manusia sekarang tidak akan kebagian tempat. Karena apa? Ukuran kami yang sangat besar sekali itu sangat mengganggu manusia-manusia sekarang. Kami berjalan mungkin tidak bisa leluasa seperti dahulu. Karena besarnya tubuh kami hampir 50 kali. Begitulah caranya sampai dibinasakan hingga saat ini.
juga senang hati. Allah. Oh, itu Mbah ya. Ya. Sampai menerangkan. saya terima. Nanti kalau panjang lebar Pak Ngopil pudutnya nanti marah sama aku ditawarin nanti. Saya tadi sudah ngerokok 1. Lagi Mbah, aku kuat sekali loh. Satu hari jadi 30 loh Mbah ya. Kayak dulu kan. Rokok Nusantara, Allah. Ini panjangnya rokoknya kecil menyesuaikan. Dari apa yang Mbah Atlanta sampaikan tadi, saya mencoba memutar balik sesuai dengan penangkapan saya yang lemah ini, Mbah Atlanta. Silakan. Nah, kalau memang ada yang kurang pas, diluruskan Mbah Atlanta ya. Tadi Mbah mengatakan ukuran tubuh golongan jenengan itu tinggi-tinggi ya. Ya. Apa 50 kali tubuh manusia sekarang ini? Ya. Jadi ada kata sekarang ada wujud, tadi orang sekarang nggak leluasa bergerak. Sangat terganggu dengan keadaan saya. Saya berjalan pun tidak bisa. Karena orang lain mesti ya. Khawatir itu menginjak orang lain. Jadi kalau saya juga sebagai raksasa itu betul ya? Ya, memang ada. Raksasa itu ada betul ya? Ada. Terus kehidupan golongan jenengan tadi mengatakan untuk menguasai habis dunia, ya toh. Cuma pusatnya kalau sebutkan boleh sebutkan enggak, Mbak? Boleh. Boleh ya? Kalau saya salahkan Mbak ya? Ya. Itu antara sekarang di Nusantara ini ya? Ya. Antara Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sampai Pulau Kalimantan itu di situ? Ya, memang di situ. Di situ memang. Jadi cuma dekat pusat Pulau Krakatau itu? Ya. Itu pusatnya sebenarnya jenengan? Ya, sebelah utaranya dikit. Dikit ya. Jadi pertigaan antara Pulau Sumatera, Pulau Jawa sama Kalimantan di situ ya? Ya. Kalau boleh tanya, tanda nyata bahwa pusat kerjaan jenengan itu sekarang apa yang dilihat oleh manusia, Mbak? Ada nggak yang lihat itu? Jangan mata rohani, jangan. Ya. Cara manusia. Secara jasad masih ada banyak peninggalan saya. Ada yang pernah tahu? Ada, sudah diusik itu tempat saya dulu. Dan bentuknya nyata, bangunan begitu? Nyata, bangunan masih sekarang ada berdiri itu. Ada orang yang sudah secara jasad melihatnya? Ya, bisa terlihat dengan mata telanjang juga terlihat. Oh, terlihat di situ, itu pusatnya. Ya. Cuma bagian wilayahnya itu menyebar seluruh dunia begitu? Menyebar seluruh dunia. Jika manusia melihat adanya seperti apa itu, piramida-piramida, itu juga teknologi kami itu. Oke, itu sebentar kita bahas nanti. Ini kembali tadi. Terus masa kehidupan jenengan, maaf ini, kalau aku yang bodoh ini taunya aku kan manusia pertama dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kan gitu ya, pertama yang dicipta di surga, cuma karena memang sudah kehendak Allah, beliau juga di bumi sebagai khalifah di bumi gitu kan. Ya. Termasuk kehidupan Anda dengan Nabi Adam alaihissalam itu jarak jauhkah atau ada hubungan dengan beliau? Kalau memang ada, sampai terlahir dari putra yang kemana? Silakan. Kehidupan saya dengan Nabi Adam itu ya terpaut jauh, ada 1000 tahunan. Karena sebelum saya itu ada leluhur saya yang namanya kaum Lemurian, itu mbah saya itu. Jadi kaum Lemurian itu ada juga? Ada. Sebelum jadi itu ada kaum Lemurian? Ada. Dan itu masih turun Nabi Adam alaihissalam? Masih. Allahu Akbar. Ini yang baru tahu Mbah, Lemurian itu. Berarti sebelum sampean ya? Ya. Nah, oke, kita bahas nanti. Mudah-mudahan Allah mengizinkan lah ada yang datang makin nanti ya. Ada. Mudah-mudahan. Kembali ke masa. Jadi masa jangan itu setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Terus ini, tadi Anda mengatakan karena Anda terlalu congkak dan sombong karena menguasai teknologi, ya kan? Ke sana mudah, ke sini mudah, situ mudah, sangat canggih teknologinya sehingga kaum Anda dibinasakan lewat air bah. Ketinggiannya tidak melebihi gunung. Ketika umat jenengan, kaum Atlantis itu seperti itu, tidak adakah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan suatu risalah atau berdakwah agar kamu ini ingat Allah gitu? Ada nggak waktu itu?
Ada waktu itu beliau Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Coba ceritakan bagaimana terjadi. beliau Nabi Nuh alaihissalam itu ada di zaman kami. Beliau berdakwah mengajak orang untuk mengikut ajarannya, tapi semuanya itu diabaikan karena dengan kecanggihan-kecanggihan yang telah kami raih, yang kami dapatkan, diajak oleh seorang nabi yang pengetahuannya dibilang masih kurang, teknologinya kurang menguasai. Makanya dari kaum kami itu banyak yang menolak. Karena beliau Nabi Nuh alaihissalam itu membuat bahtera dengan kayu, padahal kami sudah bisa membuat dengan besi. Besi yang sangat kuat sekali, besi yang tidak bisa tertembus apapun, sangat kuat. Sedangkan beliau hanya membuat dari kayu. Kena senjata kami sedikit saja juga hancur. Beliau kami remehkan, beliau kami tidak anggap siapa dia itu. Hanya mau-maunya saja mau menyaingi teknologi kami yang tidak ada apa-apanya. Baru sekecil itu saja sudah mau mengajak-ajak kami, gitu. Itu sifat kami dahulu yang sangat sombong. Oke, terus? Padahal beliau itu kan utusan Allah, yang ajakannya itu nantinya bisa menyelamatkan kami. Tapi dengan sifat kami yang congkak dan sombong, kami mengabaikannya. Hampir seluruh umat kami, kaum kami, itu tidak ada yang mau tunduk, mau ikut ajaran beliau. Hanya beberapa kecil saja. Ada 80 bagian dari manusia dan beberapa hewan yang berbeda jenis-jenisnya saja itu yang mau. Sebetulnya kaum kami dulu sangat banyak sekali. Tersebar hampir menyeluruh ke seluruh dunia ini. Beliau sudah mengajak ke sana ke sini. Hampir ratusan tahun beliau mengajak kaum kami. Tidak ada yang peduli dan tidak ada yang menghiraukan ajakannya. Bahkan bangunan beliau itu kami kotori dengan kotoran-kotoran kami. Ya. Saya itu nyata ya Mbah ya? Nyata sekali itu. Jadi waktu kaum Atlantis yang dengan kesehatan teknologi seperti itu, sehingga tadi Mbah mengatakan sombong, saya juga lupa sama Allah. Ya. Ternyata Allah juga mengutus satu utusan untuk menyampaikan dakwah risalah lah, mengingatkan diri agar ingat pada Allah gitu. Iya. Itu beliau dipanggil Nabi Nuh alaihissalam itu. Iya, beliau ada. Memang saya juga pernah mendengar bahwa ketika itu Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah membuat perahu atau kapal dari kayu. Nah, tapi sering diolok-olok umatnya itu golongan sampean kalau begitu. Ya, itu kaum-kaum kami, bangsa kami. Rakyat saya itu yang selalu merendahkan. Saya kan duduk manis di singgasana. Iya, Pak, golongan sampean lah. Ya. Karena merasa udah canggih teknologinya, terbang tinggal loncat itu. Ya. Kemana-mana tinggal pencet tombol. Itu kan bikin perahu dari kapal ini kan sangat mudah sekali begitu kira-kira. Sangat ketinggalan sekali. Padahal pesawat saya itu sangat besar-besar, melebihi dari kapal beliau itu. Saya bisa pergi ke antara galaksi itu, saya bisa. Kok malah ini disuruh naik kapal? Ya mana mungkin saya mau. Tidak nyampe kemana-mana, hanya masih di dunia saja, gitu kan anggapan saya. Padahal ketika Allah punya kuasa, itu makhluk tidak bisa. Itulah kebodohan saya. Menyuruh ingat pada Allah dengan cara membuat perahu yang istilahnya jauh daripada teknologi Anda gitu kan. Sangat kuat sekali. Itu Mas sampean Allah, sehingga Allah kuasanya di bola air bah itu. Ya. Ini tadi Mbah mengatakan bahwa orang kurang lebih begitu dibilang. Ya. Dan termasuk binatang-binatang diselamatkan. Itu di kapal beliau itu. Ya, di kapal beliau itu. Yang ketika ada banjir bas hingga terapung bisa. Bisa terapung. Loh, memang waktu itu saya nggak punya kapal waktu itu. Saya punya kapal teknologi yang canggih. Tapi ketika air masuk,
elektronik itu sangat kacau sekali. Oh, rusak. Ya, Tapi sekarang bilang kita konslet itu. ya, Jadi waktu zaman jenengan itu teknologi pakai elektronik udah bagus ya. bagus sekali. Oh, ya kalau sekarang ini memang kalau listrik ini karena air konslet emang. Kalau listrik sekarang kan butuh bahan bakar. Kalau listrik dulu tidak usah pakai bahan bakar. Kok bisa begitu? Bisa. Dengan batu itu bisa menyebarkan listrik kemana-mana. Oh, ya kita bahas nanti masalah itu. Aku ini juga tertarik. Ya ini kembali tadi itu. Jadi kalahnya teknologi yang sampean punya dengan air kalau begitu. Ya, Sehingga banyak yang rusak. banyak yang besar sekali. Ini Itulah. aja ini kalau kena air rusak. Ya sama juga. Ini kan. Ya. Cuma kata saya masuk ke dalam air mesti rusak kan. Ya, Ini kalau nggak dari sampean juga teknologi ini. ya sedikit ada yang dibolehkan untuk diberikan kepada Nggak, aku manusia. tanya dari sampean juga ini. Ya dulu. itu teknologi saya itu. Masalah sedikit dulu kan nggak apa, aku Nggak tanya. apa-apa, ya. Dari golongan jenengan juga begitu. Ya, itu. Oh, kecanggihan teknologi HP ini di antara punyanya Mbak Atlata dulu. Ya itu barang kuno itu. Nah, gitu ya. Kuno ini nggak apa-apa di sampean ya. Ya. Cuma kalian sama air gitu kan. Ya. Asal masuk air mati. Mati. Makanya jenengan dulu ketika dihajar dengan air bah itu rusak semua, konslet semua. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kalah sama dengan Bahtera Nabi Nuh alaihissalam gitu Ya. Itu. Pesawat saya mau saya gunakan sudah tidak bisa saya gunakan. Sampai semua kaum itu kebingungan semuanya. Kelistrikan mati. Tidak ada yang bisa digunakan lagi alat-alat Itu semua. betul ya. Iya betul. Toh ini sedikit. Aku pernah juga dialog. Ada sesuatu hewan ini pernah ketemu saya dialog. Dia terselamatkan dengan air banjir buana zaman itu karena ikut. Oh ya saya Bahtera. tahu. Apa yang kamu tahu burung apa itu? Ya itu burung yang sangat besar sekali. Hmm? Dan sampai sekarang itu masih ada. Masih ada? Masih. Oh, betul itu. Betul. Itu bisa itu betul. Ya dia terbang sampai puluhan hari, 40 hari atau. Iya. Dan Itu sampai. betul? Ya. Ya sekarang jadi lambang negara Nusantara ini tuh. Ya betul sekali. Oh, itu betul ya? Betul. Aku pernah dialog juga soalnya. Ya. Itu kisah burung Garuda jadi lambang Nusantara itu ternyata kisahnya nyata kalau begitu. Nyata sekali. Itu ada di Bali jenengan. Ada. Bahkan burung ini juga pernah mengaku dinaiki oleh orang-orang istimewa. Ada beberapa orang istimewa yang pernah menaikinya. Langsung. Langsung. Dan sekarang lagi menangis merindukan yang dinaiki seseorang juga. Iya. Betul? Betul. Itu betul itu. Betul, Sekarang karena- gimana dia adanya? Ada dia. Dekat sama yang tempat itu atau jauh? Ya menjauh, agak menjauh. Tapi. Sekitar situ? Iya. Di gunung yang tinggi itu? Ya. Oh. Sebentar saja juga sampai ketika beliau menginginkan kapan saja akan hadir di depannya secara jasad dan nyata. Oh gitu. Sekarang masih goib ya? Karena bersembunyi di dimensi. Oh, itu dimensi. Itu kalau nggak salah sayapnya bola kalau nggak salah itu. Lebih lebar lagi. Lebar-lebar lagi, Iya. Masya Allah. Nangis kali bertugas gitu Iya. bilang. Nyata ya. Itu Sampai kalau boleh tahu, Mbah. Nah ini bener nggak? Ketika pusat jaringan kan Nabi Nuh alaihissalam itu sebutkan kalau memang sebutkan boleh, sebutkan kalau enggak jangan ya Mbah ya. Ya. Tapi sekarang udah boleh sebutkan nampaknya ini boleh. boleh, udah terbuka saja sekarang. Ya. Pembuatan daripada bahtera Nabi Nuh yang pakai kayu itu kan dunia manusia ini aneh-aneh. Ya. Sekarang secara ilmuwan pun menemukan adanya bangkai perahu beliau di sana katanya. Berarti tipuan Ya. loh, padahal itu kan. Oh salah itu kalau di Tapi kan dia mengatakan itu fosil kayu jati. Ya. Kayu jati itu kan khas Nusantara loh. Yang di sana itu kecil. Maksudnya apa kecil tuh? Tidak sebesar apa yang dibuat oleh Tapi beliau. itu Nabi asli Nuh. itu, apa enggak? Ya memang dari kayu jati, tapi bukan bahtera beliau. Oh. Maksudnya gimana? Memang dahulu Nusantara ini sudah terkenal dengan kapal-kapalnya, Oh. dengan apa? Dengan bahtera-bahtera yang sangat besar sekali. Ada beberapa yang memang kandas di bukit di sana, tapi yang di sana itu bukan kendaraan beliau, bukan bahtera beliau. Oh. Kalau boleh tahu di mana beliau bikinnya itu? Di timur sana. Di timur. Di tempat yang Nusantara sebenarnya cuma
nggak pasir-pasir banyak itu. Ya. Oh di situ ya. Dengan kayu-kayu jati yang sangat besar, beliau ambil dari berbagai tempat. Ada yang di sebelah sini, sebelah barat sana, Oh. di Jepara, di Pati, di Blora, di Rembang, dan semua kayu jati yang ditanamnya selama 200 tahun itu tumbuh sangat besar sekali. Jadi di Nusantara persisnya kayak gitu ya. Di Pulau Jawa terutama. Pulau Jawa persisnya ya. Iya. Terus ketika air itu surut, ya kan mau tidak mau juga hinggap di suatu daratan beliau kan. Ya. Bolehkah disebutkan daratan mana kira-kira? Kalau sekarang belum saatnya untuk disebutkan secara detail. Kisi-kisinya saja. Ada di sebelah timur sana. Juga di situ juga. Ya. Di Jawa juga berarti. Ya. Oh, berarti di sana itu bukan ya? Bukan. Bukan, terima kasih. Itu kita bahas nanti lagi. Yang jelas, Mbak Atlanta sudah menerangkan adanya bahwa yang menyelamatkan daripada air bah seperti itu ternyata perahu kayu jati yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Teknologi yang canggih seperti itu rusak Tidak gara-gara berguna. air. Dan dengan kayu jatilah Bahtera bisa berlayar dengan angin yang sangat sederhana itu, bisa berjalan, bisa mengarungi air yang sangat luas itu. Ya. Nah, oke, terima kasih. Jadi kisah ada seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi, dulu ada ini menguasai teknologi. Jika ada sombong, lupa sama Allah kan gitu. Ya. Itulah Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah. Anda nggak percaya, malah menghina, sehingga beliau diperintahkan bikin perahu, malah ada orok juga kan gitu. Ya, betul. Ternyata Allah punya rencana untuk menghajab, menyingkirkan, memusnahkan golongan Atlantis Ya. lewat air bah itu. Teknologinya kalah karena air, sehingga yang menang tadi itu Allah berperang tadi itu. Ya, Nah, yang sifatnya kuno itu malah yang menjadi menang. menang. Kamu kecewa atau itu nangis ya? Tolong itu enggak? Ya, waktu awal-awal saya sangat sedih dan sangat kecewa. Kenapa saya sampai dimusnahkan sampai sebegitunya tidak tersisa. Dan sekarang saya baru tahu karena Allah punya rencana. Ya, seperti itulah rencana Allah. Siap ya. Oke. Keberadaan panjenengan seperti itu. Nah, ketika dimusnahkan, aku juga dulu pernah mbah cerita sama saya, di izin beliau kan. Ya. Akhirnya walaupun dimusnahkan, secara roh diberi kesempatan untuk bertobat begitu. Ya, benar sekali. Mbah bisa ceritakah ketika masa Nabi Nuh alaihissalam itu, ya walaupun saya nggak melaksanakan, Mengaku diri, berserah diri dan waktu itu Ya. walaupun golongan Mbah Atlanta nggak melaksanakan, tapi kan bisa melihat ketika Nabi Nuh dan kaumnya itu beribadah kan begitu. Ya, saya melihatnya. Ketika Anda diberi kesempatan untuk bertobat, walaupun di alam goib, roh, ternyata Ya. ada penguasanya kan. Ada. Dan sekarang ini tata cara ibadah Mbah sampean kayak apa? Saat ini tata cara ibadah saya itu mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, Ya. secara syariat maupun hakikat. Semua ibadah yang dilakukan manusia sekarang saya ikuti dan saya laksanakan sama seperti manusia sekarang. Oh, gitu. Tidak ada bedanya. Walaupun saya sekarang bersifat ruh, goib, sama ibadahnya dengan manusia sekarang. Maaf, Ya. kalau aku sebagai manusia masih hidup ini sama sekarang loh, walaupun banyak salahnya, tapi saya belajar mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat waktu sehari, Ya. yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu betul. Ya, betul, sama seperti itu. Dan kalau Ramadan, puasa Ramadan, Puasa juga. ya zakat. Ya, Oh, seperti itu. seperti itu. Karena di dimensi kami juga sama seperti di dunia ini, Oh, sama bermasyarakat. cuma di alam goib nggak nampak ya. Ya, dalam roh ada di tempat tersendiri. Masya Allah. Ya, syariat Islam juga. Ya, Cuma ikuti syariat Nabi terakhir gitu. ya. Tapi dengan kehidupan kami yang seperti dulu, dengan kecanggihan-kecanggihan masih kami gunakan sampai saat ini. Masih ada? Masih. Oh, lebih lanjut dihancurkan. Dihancurkan hanya untuk manusia-manusia yang masih ada saat ini, tidak diperbolehkan.
Tapi bagi kami yang sudah menguasai, diperbolehkan di alam kami, di dimensi kami. Terus ini Mbah, kira-kira kalau belum diomongkan, Ya, kalau belum jangan diomongkan. Harus punya koridor ya Mbah ya. ya harus ada. Kira-kira Allah punya rencana sejak itu rentang tahun ribuan tahun itu Mbah. Ribuan tahun. Sedangkan insya Allah jenengan ini baru ikuti syariat sebenarnya kan tanggal 5 tahun ini. Ya. Kan dulu waktu ketemu saya belum Ya. bisa Assalamualaikum sampean. Masih gebuki kan. Ya, Masih diajar waktu masih itu. di Belenggu. jalan. Ya, Terus kan udah bebas. sudah. Sudah lepas dari kata iblis. Sudah. Masya Allah. Lah ini makanya berapa tahun yang lalu itu Bang? Ya, dengan keadaan sekarang ini kami menata lebih baik lagi, menata kehidupan kami. Ingin memperbaiki semuanya dengan masyarakat saya yang ada di alam, ya, di alam Terus gaib itu. kira-kira sampai sebegitu rumit Allah punya rencana, kira-kira apa yang boleh Mbah sampaikan untuk kehidupan nyata di mana manusia ini dengan berat Anda? Di kehidupan nyata nantinya, tentang apa yang pernah kami dapatkan nanti akan kami salurkan kepada manusia-manusia yang berhak mendapatkannya, tentang kemajuan-kemajuan teknologi yang nantinya bisa membantu berjuang di akhir zaman ini, membantu mempermudah perjuangan di akhir zaman ini. Ya, membantu perjuangan beliau lah. Di bawah barisan beliau, teknologi itu akan kami berikan semuanya. Allahu Akbar. Untuk berjuang, tidak untuk kesombongan. Untuk berjuang. Nah, berarti teknologi yang Mbah punya saat ini suatu saat sudah digunakan untuk berjuang di akhir zaman. Ya, Oh, toh ini sekarang ini, mohon maaf ini, kalau Mbah lihat ya, kalau Anda mengatakan beliau berjuang kan juga ada yang bercerita bahwa sekarang ini banyak orang sudah belajar ikut beliau kan begitu. sudah. Nah, kalau di mata kacamata saya jadi manusia ini orangnya kan bodoh-bodoh itu, Ya, nggak canggih. Orang biasa saja. justru itulah yang bisa menerima dengan ajaran karena bertentangan. Gitu. Nah, soal itu kan toh sekarang bilang ilmuwan lah, Ya, teknokrat lah, macam lah kurang tahu. ya, Sehingga saya mengetahuinya. Jika bisa menciptakan alat ini, bisa menciptakan yang macam-macam pesawat itu kan pada orang pandai teknologi. Ya, Nah, belum seberapa itu. saya tahu. Nah, bagaimana kok teknologi Anda itu canggih kok bisa digunakan untuk berjuang sambil gimana prosesnya? Bisa. Bagaimana? Untuk teknologi yang sekarang digunakan manusia itu belum seberapa memang, dan itu hasil dari curian iblis-iblis yang menyusup ke negara kami, ke kaum kami dengan mencuri data-data yang diberikan kepada orang yang mau bersekutu dengan dia. Ya, makanya teknologi sekarang itu ya sifatnya itu komersial dan menghancurkan. Ada kebanyakan yang membanggakan teknologi yang sifatnya itu untuk membunuh dan menguasai orang banyak. Teknologi yang sekarang kebanyakan digunakan itu semacam itu. Nah, kalau teknologi kami yang gunakan itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia, tidak membawa embel-embel keuntungan untuk yang lain, tidak untuk memonopoli yang lain, tidak. Sifatnya itu adalah pure membantu, mempermudah, teknologi yang sinergi dengan alam, tidak merusak alam, tidak begitu memerlukan bahan bakar, hanya dengan menata dan mengatur dan menyinkronkan alam, energi itu otomatis akan mengalir. Tidak perlu kabel-kabel yang sangat rumit semacam sekarang saat ini, itu tidak perlu. Oh, perlu. Tidak perlu. Terus ini jadi pertanyaan saya, Mbak Atlanta. Bagaimana cara mengoperasikan teknologi Anda punya itu? Apakah Anda langsung muncul nyata? Tidak. Nah, makanya itu. Kan orang takut semua nanti. Ya. Kabur kan gitu. Tiba-tiba orang tinggi-tinggi. Apakah bagaimana manusia sekarang berjuang untuk teknologi Anda? Nanti setelah diizinkan ada dari bangsa kami bersifat ruh itu akan bertempat di jasad-jasad manusia yang sudah terpilih. Allahu Akbar. Mereka akan menempati
raga manusia yang sudah terpilih, yang sudah bersih hatinya dan otaknya, secara otomatis orang itu akan tahu karena yang menggerakkan itu adalah bangsa kami. Dia hanya meminjam raganya. Dengan meminjam raganya dan masuk di bagian dari ruhnya, itu ada pola-pola pikir yang masuk, ide-ide yang masuk. Nah, kami arahkan, kami tunjukkan. Ini yang dibuat semacam ini, benda ini harus dipadukan dengan ini, dipertemukan semacam ini, nanti akan ketemu semacam ini, dan diolah. Gambaran cetakannya bagaimana, jalurnya bagaimana, nanti akan ketemu, dan itu akan menjadi teknologi yang sangat sinergi dengan alam. Oh begitu ceritanya. Jadi ada golongan jenengan yang rohnya masuk atau menitis pada seseorang yang nanti bisa menggunakan vitamin itu. Oh, saya pikir golongan jenengan muncul lagi besar-besar begitu. Ya, tidak mungkin. Kan kabur saya. Kalau bangsa kami muncul sekarang saja muncul, pasti ya diberondong teknologi militer itu mati sekarang. Iya, dia langsung dihancurkan itu. Iya. Oh, jadi caranya begitu. Cara teknologi jenengan bisa digunakan lagi di akhir zaman ini dengan cara roh rakyatmu Mbak Atlanta masuk ke tubuh jasad orang yang udah diyakini boleh untuk berbuat menggunakan itu gitu. Ini yang maksud. Jadi bukan dengan cara muncul langsung gitu loh. Ya kalau itu tidak mungkin. Ya makanya itu dijelaskan tuh Mbak. Ya. Terus ini sambil diminum Mbak, saking asik ngobrol ya Allah Gusti. Tapi saya dingin nih. Nah, jadi panas lagi Allah, sama juga dingin tos dulu. Tambah lagi Allah. Saya mau rokok Mbak. Ketemu kita ya. Alhamdulillah. Rokok Mbah. Des. kalah power sama jenengan nih Mbah. Anget Ya, terlalu besar saya. Ya dikurangi ya. Mosok lupa sama kita mosok kayak gini. Tidak apa-apa. Udah oke ya? Keras ya? Perjalanan ke tempat itu saya. Saya juga lihat siapa yang saya ikuti. Saya sama suku. Kalau orangnya baru belajar tidak mungkin. Iya, makanya itu. So ini waktu itu saya ingin tahu hakikat kabut di gunung itu. Datang itu penjaga daripada suatu benda yang katanya sangat canggih. Bahkan pernah kamu gunakan sedikit benda itu. Pernah, itu kan bekas tempat saya dulu mengambil. Oh, kira-kira peninggalan negeri Panjenengan yang sekarang masih bisa dilihat oleh manusia yang macam mana, Mbah? Ada gunung-gunung yang sekarang masih tertutupi dengan semak-semak dan hutan, itu adalah bekas bangunan kami. Terus? Dan sekarang ada beberapa dibenahi, terus dibersihkan. Ingin dicari tahu bangunan apa itu sebetulnya. Ya, itulah salah satu peninggalan kami. Gunung Padang itu? Ya. Oh, ya dilingkari ular itu? Ya. Yang karena ular itulah ekornya nyabit sampai roboh itu? Ya, itu sebetulnya kecil saja bangunan dari saya. Itu banyak kecil ya? Dan besar bawahnya itu? Besar itu. Kalau nggak salah meliputi 5 kabupaten kalau nggak salah sekarang dunia ini. Ya. Gunung Padang itu ujungnya aja pemirsa. Bahwa itu luas sekali itu. Meliputi Kabupaten Bandung, Ciamis itu ya. Garut, Cianjur, bayangkan itu. Allah alam. Itu dulunya adalah tempat berbagai bisa multiguna. Waktu itu jelas peninggalan jenengan ya. Terus yang di Gunung Tangkuban Perahu itu baru sedikit kamu gunakan. Sekarang masih banyak. Masih banyak sekali. Jadi itu nanti bisa akhir zaman. Ya, itu adalah energi buat teknologi nanti. Ya nggak perlu bahan bakar? Nggak perlu. Allahu Akbar. Mbah. Terus maaf ini kalau saya bertanya, yang bisa memanfaatkan benda-benda
peninggalan jenengan itu nanti apakah semua orang yang dengan ilmu teknologinya yang dipikir ini itukah atau orang yang bagaimana? Tidak semudah itu. Itu seperti itu. Tapi tanya orang yang ilmuwan itu otak-atik Tidak akan berhasil kalau tidak kami izinkan. Oh, Jika ada iblis yang mencuri, kami hancurkan. nantinya ya. Ya. Nah, terus dan dia manfaatkan orang-orang yang bersih hatinya, Artinya, ya bisa kamu siap masuki gitu. yang intinya itu untuk berjuang di akhir zaman ini. Tidak hanya untuk keserakahan, itu tidak akan saya izinkan. Oke. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, penutup pertanyaan saya. Dulu Mbak Atlanta dan negerinya itu dihancurkan oleh Allah karena kesombongan, karena apa macam-macam lah sehingga lupa sama Allah. Bahkan ada utusan pun tidak kamu percaya maka kamu hina. Nah, itu dulu. Nah, sekarang ini posisi ini. Nah, apa yang bisa Mbah ceritakan keadaan saat ini loh, Mbah? Apa? Di Nusantara ini. Ya di dunia. Di dunia ini memang sedang dibenahi. Jika ada sedikit-sedikit yang perlu dievaluasi atau dieliminasi, memang itu sudah tidak berguna lagi. Sesuatu yang tidak bermanfaat lagi ya disingkirkan, itu saja. Cara contohnya semacam itu. Jika ada tempat ataupun negara yang dihancurkan, ya memang sudah saatnya dihancurkan. Memang tidak pantas lagi untuk berada. Dari sisi manusianya maupun sisi alamnya, itu Allah sudah memperhatikan semuanya, mana yang layak untuk dipertahankan, mana yang layak untuk dihancurkan. Dari segi manusianya maupun dari segi alamnya, itu akan diseleksi. Jika ada sekarang yang dihancurkan, ya memang itu sudah jatahnya untuk dihancurkan. Dan sekarang juga bisa dilihat mana-mana orang yang bisa bersabar dan mana-mana orang yang tidak. Bisa dilihatkan sendiri. Daerah mana yang ada bencana, daerah mana ada bencana, bisa dilihat orang-orangnya. Mereka bisa dilihat mana orang yang bersabar dan mana orang yang tidak. Karena bencana tidak hanya ada di satu tempat, tidak hanya di Sumatera saja, di Jawa juga banyak bencana. Tapi orang-orang di Jawa ini menerima saja. Bisa dibedakan sendirilah, tidak usah disebutkan secara rinci. Oke. Dari media sosial sekarang juga bisa dilihat mana orang yang bersabar, mana orang yang menerima. Hanya baru dikasih sedikit bencana saja sudah kocar-kacir cerewetnya minta ampun. Beda dengan orang yang lapor sini gitu ya. Iya. Kamu lihat di timur sana bencana juga banyak sekali, bahkan rumah-rumah juga banyak yang hilang tenggelam itu. Ya adem-adem saja. Sabar, menerima. Menerima. Jadi itu harusnya untuk perbaiki diri ya. Iya. Perbaiki diri gitu, Mbak ya. Diri saja. Terus ini dari segi amsal atau perumpamaan, dulu ada sebagian orang yang diselamatkan dari air bah itu dengan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau di akhir zaman ini kira-kira apa yang bisa menyelamatkan dari golongan manusia itu? Yang bisa menyelamatkan golongan manusia di akhir zaman ini adalah keteguhan hati dan keimanan yang sebenar-benarnya ikut di dalam naungan beliau, ikut di dalam bahtera beliau, ikut di ajaran beliau, ikut di ajaran akhir zaman, yang dimana semua ajaran Islam itu sudah direfresh, dipermudah dan dipersingkat. Semua ajarannya tidak membebani manusia-manusia sekarang dengan ajaran yang banyak kategori-kategori yang memberatkan, itu tidak semacam itu. Beribadahlah yang sewajarnya, semampunya dan sekuatnya, ala kadarnya. Dengan arahan yang beliau berikan, itu sebetulnya tidak memberatkan, bahkan memeringan dan memberikan rasa tentram dan nikmat di hati manusia jika mereka bisa menerima ajaran dari beliau itu. Alhamdulillah. Itu yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah perumpamaan Bahtera Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Di akhir zaman ini adalah ikut seperti tadi itu. Nah, terus kalau melihat bahkan masih bisa melihat keadaan nyata sekarang ini di manusia. Masih bisa. Sudah banyakkah manusia yang mengikuti ajaran yang Mbak sampaikan tadi? Alhamdulillah sudah banyak sekali, tapi masih ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tidak maksimal mengikuti ajaran dari beliau, hanya ikut-ikutan saja. Tidak dipelajari lebih dalam. Kalau sudah masuk ya dipelajari yang sungguh-sungguh, ya dijalankan yang sebaik-baiknya. Jangan hanya asal-asalan sudah ikut saja.
di awal-awal menggebu-gebu, tapi ketika sudah mencapai itu mereka santai-santai saja, bahkan meninggalkannya karena apa yang mereka cari itu tidak ditemukan. Karena ajaran ini itu tidak bisa dicari niat lain selain Allah, itu tidak bisa, akan sangat berat menjalankannya. Ketika mereka mengikuti dan menjalani ajaran ini hanya untuk kembali kepada Allah, maka akan sangat ringan dan diringankan. Dari segi apapun akan diringankan. Tapi jika ada niat lain selain Allah, maka akan sangat berat dan diberatkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh gitu Mbah ya. Terima kasih. Jadi perumpamaan, misal contoh Bahtera Nabi Nuh akhir zaman ini seperti itu. Bukan bentuk kapal tapi suatu ajaran. Nah, gitu. Terima kasih Mbah. Sebelum Mbah bertugas ke sana, adakah pesan buat saya di sini? Pesannya ya seperti biasa saja. Selalu istiqomah. Keteguhan hati harus dijaga, bersabar. Jangan mudah menyerah, itu saja. Selalu diperbaiki dan diperbaiki, itu saja. Tidak ada yang lain. Intinya ketika Allah ingin memberi cobaan, itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Itu terima saja. Insya Allah. Jangan merasa berat dengan kehidupan ini. Karena sejatinya hidup itu hanya singkat saja. Terima kasih Mbak Atalanta. Ya, sama-sama. Sudah banyak perubahan jenengan sekarang. Dulu sangar, kaku, keras gitu, sekarang udah lembut. Sudah, alhamdulillah. Dulu kan keras, sangar gitu kok. Iya. Sekarang saya lembut damai. Karena lembut damai, Masya Allah banyak prosesnya Mbak ya. Sebelum berpisah, syukur saya dihabiskan dulu. Atau perlu bawa oleh-oleh untuk teman di sana semua. Saya minta rokok satu. Rokok kun fayakun wallah, berapa kontainer ada? Oh, ini beberapa press ini. Press. Terima kasih bertugas dengan sopan. Mohon maaf. Terima kasih. Silakan Mbak. Saya pamit dulu. Siap. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan. Sama-sama Mbak Atlanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tes. Sadar? Gimana? Budi ya. Wis putih ya. Sikan wireng sih. Rasanya bagus. Makan bagus. Alhamdulillah pemirsa, demikian konten saya kali ini dengan makhluk gaib yang hadir masuk Pak Sulaiman ini, yang ngakunya adalah Mbah Atalanta, di mana dia adalah pemimpin utama daripada kerajaan Atlantis yang hilang. Kalau menyimak dari dialog kami ini tadi, itu betul-betul ada kata kehidupannya. Adanya ada antara Nabi Adam alaihissalam setelah bangsa Lemurian sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh alaihissalam itu. Ternyata itu ada, memang bukan fiksi, bukan mitos, bukan cerita kosong, dan ternyata peninggalan sekarang pun ada. Para pemirsa, semua kejadian dunia ini, perjalanan manusia dari awal sampai akhir itu sudah ditakdirkan, ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan otak-otak manusia yang merasa pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila satu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena dari Allah, di sini kekurangan, kesalahan itu karena kelemahan dan kebun kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Bangsa Atlantis yang dulu canggih teknologinya, kemana-mana tinggal pencet, tinggal mengendaki, itu bisa dihancurkan oleh Allah dengan air bah seperti itu. Apakah tidak mungkin di akhir zaman terjadi seperti itu? Kemudian dimisalkan ada bahtera, perahu yang menyelamatkan. Nah sekarang ini yang bisa mengingatkan manusia itu jalur yang mana? Silakan disimak baik-baik. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.